Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunilah doa. Ya Allah, ya Tuhan. Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Hapuskanlah segala dosa. Lindungilah aku, ya Allah. Berikanlah hamba-Mu kemudahan dalam membayar utang, ya Allah. Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang terlilit utang, ya Allah. Ya Allah, ya. Pak, ada apa Bapak? Kenapa nangis begitu? Saya sedang mengadu sama Pencipta. Kenapa Pak? Lagi kena masalah apa Saya Bapak? terlilit utang. Insya Allah. Hutang apa Pak? Ini Pak, saya terlibat pinjaman online. Pinjaman yang berbunga itu Pak, riba? Betul Pak. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa Bapak waktu itu pinjamnya? Untuk keluarga saya yang sedang sakit. Jadi saya udah berusaha sana sini tapi nggak membuahkan hasil. Terpaksa saya pinjam sama online itu Pak. Bismillah, nggak apa-apa ya Pak. Di dalam Islam itu, alhamdulillahnya bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Semuanya pasti baik kalau sudah pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, yaitu apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ini meskipun dirasanya pahit, meneteskan air mata, tapi kalau misalkan gara-gara kejadian ini jadi tambah dekat sama Allah, tambah banyak sujudnya, maka itu pun kebaikan. Kebayang kalau misalkan ternyata ini tidak jadi masalah, dan seumur hidup riba, pinjam, walaupun secara matematis ada uangnya, tapi kalau ternyata Allah nggak suka, pasti jadi masalah. Ketika terjadi kayak gini juga bukan berarti Allahnya benci, dihukum ya saya, diazab yang enggak apa-apa, itu tanda Allah sayang. Lumayan, mudah-mudahan jadi penggugur dosa atau peninggi derajat. Karena di dalam Islam, kepahitan apapun, jangankan masalah yang membuat Bapak sampai nangis, netesin air mata kayak gini. Bapak nanti misalkan jalan keluar, kelingkingnya nyenggol batu, kalau itu sakit pun itu pasti gugurin dosa. Maka dari gara kejadian ini pasti Bapak tambah mulia di sisi Allah, tambah dekat ke surganya Allah karena dosa-dosanya berguguran. Itu satu dari sudut pandang dari kitanya sebagai hamba. Nah, untuk masalah solusinya nanti, tenang. Tuhan kita Allah itu maha kaya. Tidak ada yang mahal bagi Allah. Tinggal kitanya melayakkan diri di hadapan Allah. Layak gak menjadi hamba yang ditolong Allah? Tenang ya Pak, maha kaya Allah. Berapapun nominalnya jangan khawatir. Tinggal bismillah mendekat kepada Allah dan juga ditinggalkan lagi pinjol seperti itunya. Jelas Allah nggak suka, bertentangan dengan firman-firman Allah, terutama Al-Baqarah di ayat 275 yang jadi bukti banget bahwa solusi yang paling tepat itu yang dari Allah, bukan yang dari matematikanya manusia. Kuat ya Pak, bismillah, insya Allah. Kita doanya ya Pak. Siap, insya Allah, doakan saya juga Pak, insya Allah. Bapak, Ya, nak. Apa nak? Saya di rumah ada debt collector, Pak. Udah ngangkat-ngangkat barang. Udah ngangkat barang semua nak? Iya, barang udah pada di luar, Pak. Ustaz, saya kesana dulu ya Pak Ustaz. saya izin ikut ya Pak. Insya Allah ini nggak ada yang kebetulan bahwa ternyata bapaknya Cahaya. Tadi juga kita ketemu. Insya Allah saya izin ikut, nggak apa-apa Pak? Iya nggak apa-apa Pak. Oke, Insya Allah. Ya, kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Pak, tolong Pak. Tetangga saya didatangin debt collector pinjol Pak. Pak, tolongin Pak. Tolongin Pak sekarang Pak. Siap Bu. Debt collector memang sekarang sudah mulai kayak preman. Bisa tolong Bu alamatnya dikasih ke saya Bu? Alamatnya di Cipinang nomor 1 Pak. Cepetan Pak. Tolong sekarang juga Pak. Tolong ya. Kasihan Pak. Tolongin Pak. Baik Bu, siap Bu. Siap Bu. Anggota! Siap! Bapak yang sabar ya. Cahaya juga yang sabar, nggak ada kepahitan yang sia-sia. Pak, itu
Itu mah barang-barang kita. Astagfirullahalazim. Kalau nggak mau diberesin dengan baik-baik, kita gunakan hukum yang normal. Stop. Kamu nih yang meresahkan. Siapa kamu? Itu mah barang-barang kita. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Tat. Itu barang-barang saya, Tat. Hai, Nak. Hei, apa-apaan nih? Ya Allah. Apaan ini, Pak? Dia nih, bukan bayar utang, kabur-kaburan lu. Nanti saya bayar, Pak. Kagak bayar nih. Udah, kagak bayar-bayaran. Nanti saya bayar. Lu janji doang. Udah. Hei. Kagak ada bayar-bayar. Pak, udah dulu, Pak. Saya campur, Ustaz. Harus ikut campur. Ini ada kezoliman. Sebagai sesama muslim nggak bisa didiamkan. Ini Bapak lagi ngapain? Saya sedang menagih hutang. Jadi bayar-bayar. Ini sudah ketemu orangnya, ada. Saya kan belum punya uang. Kalau saya punya uang, saya bayar. Ini apa ini? Urusan kantor pokoknya udah. Urusan kantor. Urusan kantor udah. Udah, selesai. Ini sama-sama pengen cari solusi. Orangnya udah ketemu. Dan juga kalau pakai cara ini nggak akan selesai masalahnya. Ini Bapak sedang ada masalah cari solusi, Bapak juga ada masalah, sama-sama semuanya pengen cari solusi. Cara kayak gini nggak akan menyelesaikan. Islam udah punya caranya, Pak. Kalau untuk masalah seperti ini, Bapak memberikan tempo untuk beliau, jadi pahala amal jariah untuk semuanya. Minjem uangnya zolim, yang minjemin zolim, ambilnya dengan cara zolim, nggak jadi berkah. Ini dapat barangnya kejual semua, juga nggak jadi manfaat, malah jadi mudarat yang lebih besar, nggak jadi kebaikan sama sekali. Bapaknya berusaha membayar, itu juga kalau tidak membayar nanti ada hitungannya di sisi Allah. Saya pasti bayar, Pak. Kalau saya ada uang, Selesai. pasti saya bayar. Urusan. Untuk itu, apa dari pihak bapaknya ini bisa memberikan kesempatan waktu lagi untuk bapaknya? Nggak ada. Sudah. Kalau nggak mau diberesin dengan baik-baik, kita gunakan hukum yang normal. Stop. Kamu nih yang meresahkan. Siapa kamu? Kami dari polisian. Ayo, mau. Alhamdulillah udah ada polisi, Pak. Oh, baik-baik aja. Saya baik-baik aja. Tapi utang saya bagaimana, Pak Ustadz, kalau kayak gini, Pak? Di dalam Islam namanya hutang memang tetap harus dibayar, Pak. Tapi ini juga jadi pertimbangan bahwa harus diingat. Oke, di dalam Islam hutang itu memang boleh, tapi itu jadi pertimbangan atau jalan terakhir. Karena kalau kita meminjam dengan opsi, dengan perasaan bahwa tidak dibayar tidak apa-apa, bahwa misalkan memang ada niat untuk tidak membayar, itu amat sangat berat. Kalau utangnya hutang yang baik tanpa bunga saja, meskipun hanya 1.000 perak, tapi dengan niatan tidak ingin membayar, amalan kita sebanyak apapun itu akan menghalang kita untuk bisa ke surganya Allah. Makanya hati-hati dengan utang, dan itu juga yang paling penting untuk dalam menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Terus kita pengen nyelesain masalah tidak dengan cara Allah, maka tentu nggak akan jadi solusi. Hari ini menjadi bukti banget bahwa kita semua udah berusaha nyelesain masalah pakai cara manusia, pakai cara kita. Apakah masalahnya selesai? Enggak, malah jadi masalah. Alhamdulillah tadi ada polisi, Allah yang kirimkan, tidak ada yang kebetulan. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Ini pahit, Cahaya sedih, pahit, tapi nggak ada yang rugi ya. Kalau kita bicara dalam kepahitan, itu semua menjadi penggugur dosa dan peninggi derajat seseorang. Yang penting menyelesaikan masalah apapun, jangan dengan cara yang Allah tidak suka. Ya, Insya Allah tenang, Allah maha kaya kalau masalah utangnya. Yang penting habis dari ini kita jadi tambah dekat kepada Allah ya. Cahaya juga ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak cepat-cepat bayar utang. Oh ya. Cahaya izin. Bapak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap kata taubat padamu. Bantu bayar semua utang-utang. Aku takut akan semua dosa-dosa. Banyak orang mengira salah satu jalan keluar dari masalah ekonomi adalah dengan mengajukan pinjaman dengan cara riba. Padahal kita tahu bahwa kalau memang itu adalah solusi yang bisa jadi jalan keluar, maka seharusnya itu menyelesaikan semua permasalahan keuangan di muka bumi. Tapi kita lihat
Ternyata orang yang mengambil jalan tersebut malah semakin sulit, semakin ribet, semakin berat, semakin menjadi masalah hidupnya. Masalah dan solusi hanya ada di tangan Allah. Untuk itu, mari kita cari solusi dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Padamu aku